tiba-tiba makin dalam, makin dalam, makin dalam. Loh ya Allah, kalau emang gak ada jalan kesembuhan, aku mati aja sih. Ini aku pertama kalinya ngomong ya, aku belum pernah cerita bahkan ke anakku, bahkan ke... Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Ini lebaran hari ke-6 ya teman-teman, dan aku baru sempet masak ala-ala lebaran. Di sini ada rendang, ada sambal goreng ati, kemudian ada opor ayam. Mari kita makan. Minal aidinnya udah ya, di video-video yang lalu takut teman-teman bosen, minal aidin mulu katanya. Ada lontong, aku beli daun pisang nggak ketemu ya, jadi pakai plastik sama kupat. Urung kupat ini 10 biji, harganya $28 teman-teman. Jadi satu ini 6 ribuan ya. Sedangkan aku melihat di video itu ya, orang Ciamis jualan urung kupat nggak laku sampai dibuangin. Ini tuh aku belajar dari Cek Nur ya, bikinnya tuh resepnya tuh nanya sama Cek Nur, katanya metodenya tuh 15, 30, 15, 30, 10. Dan hasilnya memang halus sekali teman-teman. Ini kemarin udah aku bawa itu waktu makan-makan sama Rina. Videonya belum sempat aku upload ya teman-teman, belum aku edit. Kalau video ini aku nggak pakai edit-editan teman-teman. Nah, ketupat satu segini teman-teman. Nanti kalau kurang aku tambah lagi. Nah, Mbak Arsi kok masak banyak banget? Itu uang majikan atau uang Mbak Arsi sendiri? Ini uangku sendiri ya teman-teman, nggak pakai uang majikan. Dan apakah Mbak Arsi bisa menghabiskan semua ini? Aku besok libur mau ketemuan sama Rianti, aku udah bilang ya nanti kamu gak usah bikin makanan, aku yang bikin, kayak gitu. Untuk ayam aku tuh suka paha teman-teman. Apakah ada yang mirip? Aku paling gak suka dada, karena dada itu penuh dengan daging ya. Jadi tuh nyerpal kalau kata orang Jawa sih. Menurut aku sih enakan ini, yang tulang-tulang gitu, sayap, kemudian paha, kayak gitu. Kalau dada yang bagian daging itu aku tuh nggak suka. Ya Allah, lupa sendok. Abaikan jemuran di belakang aku ya, cuman ada satu baju majikan nyucinya pakai tangan, jadi nggak kering, apalagi hari ini hujan ya. Tadi aku ke pasar juga kehujanan. Semoga sambal gorengnya ini nggak itu ya, nggak pedes gitu. Nggak apa-apa lah, sekali-kali nakal ya. Nah, kemudian ini rendangnya tuh aku campur sama telur ya teman-teman. Tapi aku nggak mau makan telurnya, buat besok aja. Masya Allah, ini apa namanya? Bunga lawang ke bawah ini juga lengkuas. Enaknya. Rada-rada pedes sedikit. Kalau buat Rianti mungkin pas, kalau buat aku tuh kayak kepedesan. Akhirnya aku bisa menikmati makanan ala-ala lebaran, guys. Uhuy. Bismillahirrahmanirrahim. Barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kalian lebaran habis berapa, guys? Budgetnya, guys? Aku mungkin dari bulan ini ya, lebaran ini mungkin 10 jutaan ya. Buat baju lebaran, buat kue-kue, buat ya mungkin lebih ya. Anakku juga jalan-jalan ke Ciamis, lagi pada jalan-jalan ke Ciamis. Cuman dikirimin foto videonya aja udah seneng banget. Buat bagi-bagi THR aja alhamdulillah ya guys. Aku tahun ini tuh 2,5 juta mungkin buat THR sekeluarga.
lebarannya 1 hari. Nah, memanage tuh dari awal bulan sampai hari hanya hari lebarannya. Hmm, enak banget. Opornya ini menurutku nilainya 10, guys. Masak sendiri dinilai sendiri. Kalau rendang 9. Kalau ini 8 lah. Tapi enak, enak semuanya enak kok. Jadi ingat masakan ibuku, mirip-mirip rasanya tuh. Kenapa aku bisa senyantai ini, seberani ini? Karena majikan perempuan itu pergi judi ya teman-teman. Biasanya pulangnya tuh jam 3 malam, jam 4 malam. Jadi aku tuh bisa bebas merdeka ke pasar senyantai mungkin. Mau masak apa gitu karena majikan gak akan pulang. Dan majikan laki-laki tuh udah pergi ke Cina, pulangnya minggu depan. Udah pamitan gitu ya, udah ngomong langsung sama aku. Jadi aku tuh aman, gak akan ada yang itu. Tapi tadi majikan laki-laki sempet tahu sih. Katanya, Arsi kamu masak apa? Baunya harum banget, aku jadi pengen makan. Katanya gitu, nggak tahu memuji aku atau emang beneran baunya harum ya. Makanya pintunya kamar majikan langsung aku tutup, takut baunya nyampe ke sana gitu ya. Karena pernah dikomplain, kamu kalau masak kari atau yang bau-bau baunya itu menyengat banget, kuat banget tuh kamu tutup pintu kamar dan tutup pintu dapur. Itu majikan laki-laki malah ngebuka pintu dapur. Terus aku bilang, ini tuh itu tahun barunya orang Islam. Ya bukan tahun baru Islam sebenarnya sekarang ya, cuman kan untuk memudahkan aku bicara sama majikan gitu ya. Jadi, oh iya, kenapa kamu nggak bilang? Katanya lah sekarang aku bilang, apa kamu ngasih aku angpau atau apa kan enggak. Tapi ya udahlah, itu juga majikan nggak komplain juga, untung ya. Terus dia cuman bilang, ya udah aku pergi sekarang, bye bye, bye bye. Aku tuh seneng. Kayaknya aku mau nambah ketupat, guys. Enak banget soalnya. Sedep banget, sumpah. Banyak yang bilang, Mbak Arsi nanti kalau pulang Indo bikin warteg aja, Mbak Arsi itu pinter masak. Tapi aku tuh mut-mutan, kadang-kadang lagi rajin dia rajin, kalau lagi males ya males. Puasanya udah berlalu, apa yang tersisa teman-teman? Dompetnya juga udah kosong ya. Semuanya nggak ada yang tersisa. Tapi dari bulan puasa tahun ini ada satu momen yang aku sendiri kayak keheranan gitu ya. Ada satu malam aku sholat tahajud, kemudian di situ awalnya aku ya meminta keselamatan untuk diri aku sendiri, untuk keluargaku. Nah, sampai tiba-tiba kok jadi pengen nangis gitu ya. Pengen nangis terus aku bilang, ya Allah, engkau beri aku sakit di bibirku ini udah lama banget. Terus di jidatku juga udah lama banget. Sekarang ketambahan lutut kalau buat sholat tuh nggak bisa nekuk gitu ya, nggak bisa ngelipet. Ya Allah, kayaknya kok aku udah berbagai segala cara gitu ya. Udah mencoba segala cara kok nggak sembuh-sembuh gitu. Terus entah kenapa tiba-tiba makin dalam, makin dalam, makin dalam. Kemudian aku sampai di titik aku minta mati sama Allah. Ya Allah, kalau emang nggak ada jalan untuk aku sembuh, ya udah ambil aja aku gitu. Bener, aku mengucapkan itu dengan penuh kesadaran, nangis sejadi-jadinya, bener nangisnya tuh yang dari hati banget, yang kayak, aku tuh sakit ya Allah, kayak gitu. Terus sampai aku tuh lelah, air matanya udah keluar semua, terus aku lepas mukena ketiduran. Tapi paginya tuh udah kayak biasa aja, kayak nggak ada apa-apa. Cuman sampai sekarang kok aku kok bisa ya minta mati. Bukan awalnya sih iya aku tuh minta diberi kesehatan, minta diberi kesembuhan. Lama-lama kok segala salep, segala obat udah aku coba semua kok yang nggak sembuh-sembuh gitu. Bahkan majikanku membelikan aku salep yang harganya tuh lumayan mahal ya. Nah aku olesin tuh ya awalnya kok kayak di bibir tuh nggak panas, nggak perih gitu ya. Ah ini kayaknya bagus. Tapi selang 10 menit tuh bibir aku kayak kering gitu loh. Terus buat ketawa pun berdarah. Terus buat makan misalnya kayak makan jagung tuh kan itu ya nempel bibirnya tuh berdarah. Minum air kan minum tuh gini ya. Bibir kan nempel di gelas. Nah mau dilepas tuh bibir tuh keket terus itu gelasnya berdarah.
Terus aku tuh kayak putus asa gitu loh, ya Allah kalau emang gak ada jalan kesembuhan aku mati aja sih, sok silakan gitu ambil nyawa aku, kayak gitu. Sampai sekarang aku tuh, ya Allah kok bisa, aku tuh kayak nggak percaya gitu ya. Tapi sekarang kalau sekarang aku lagi normal gitu ya, ya jangan mati dulu lah. Dosa-dosaku masih banyak, aku belum punya bekal apa-apa untuk ke akhirat gitu. Sedangkan anakku aja masih butuh bantuan aku ya. Udah deh, makan lagi ya teman-teman. Kebiasaan Mbak Arsi tuh kalau ngomong tuh ngalor ngidul. Satu yang paling aku nggak ikhlas sampai sekarang tuh ya jujur, kepergian ibuku. Karena ibuku diambil tuh masih begitu muda gitu ya. Aku kadang iri sama orang yang sampai tua, sampai masih bisa ngomong cicit gitu ya. Bukan cucu, cicit. Masih hidup. Kenapa ibuku masih muda udah diambil gitu. Aku belum sempat membahagiakannya. Dosa-dosaku sama ibuku terlalu banyak gitu ya. Kenapa cepet-cepet diambil gitu. Kayaknya Tuhan tuh nggak adil banget gitu. Tapi aku pun inget ya, tanpa aku sadari gitu, karena waktu semasa hidupnya ibuku tuh keuanganku tuh ibu yang megang. Terus aku kalau misalnya pengen apa-apa dadak minta sama ibu gitu. Di situ aku tuh waktu kenal sama seseorang cowok gitu ya, aku pengen si cowoknya ini ya beneran tipe Mokondo gitu loh. Jadi kalau jalan kalau kemana tuh pakai uang aku semua. Nah aku tuh kalau minta sama ibuku tuh agak susah gitu ya. Kamu tuh eling eling gitu. Jangan gitu sama laki-laki, keenakan laki-lakinya, kamu tuh kerja tuh capek gini-gini. Aku tuh malah benci sama ibuku terus sampai pada momen ya Allah seandainya ibuku sudah nggak ada, ya di dalam hati aja gitu nggak ngucap sendiri atau ngucap ke orang lain. Seandainya ibuku udah nggak ada, aku bisa pegang uangku sendiri, terus aku bisa bebas mau ngapain aja gitu. Terus Allah tuh kayak mengkabulkan gitu ya. Itu kenapa aku tuh merasa bersalah banget dengan kepergian ibuku gitu. Kayak ini aku pertama kalinya ngomong ya, aku belum pernah cerita bahkan ke anakku, bahkan ke adikku pun aku belum pernah cerita gitu ya. Kalau aku pernah minta sama Allah supaya ibuku tuh disingkirkan dari kehidupan aku gitu, supaya aku tuh bisa bebas menggunakan uangku sendiri kayak gitu. Karena kayak sudah ada peraturan tertulis gitu, kalau aku pulang dari luar negeri, semua uang aku kasihin ke ibu semua. Atau misalnya aku tiap gajian harus jelas gitu gajianku kemana gitu, semuanya ibu yang megang gitu. Nah Allah tuh kayak mengkabulkan gitu, ibuku diambil gitu. Nah terus aku bisa megang keuanganku sendiri, aku bisa ngapain aja sendiri. Namun dampak buruknya ya dari aku megang uangku sendiri yang dulu waktu ibu yang megang bisa bikin rumah, bisa beli kendaraan, bisa beli seisinya rumah gitu ya. Perabotan komplit, terus ibuku udah nggak ada. Aku pegang uangku sendiri ya, ketipu sama ini, ketipu sama itu gitu. Bahkan sampai pulang ya, kalau di rumah kelamaan tuh barang-barang yang udah dibeli tuh dijualin lagi gitu. Terus di situ aku baru nyesel ya, ternyata nggak ada ibu tuh nggak enak ya Allah. Kebebasan yang aku dulu pernah rindukan itu kayak gini rasanya gitu. Ya, aku tuh kayak ngerasa bersalah aja gitu ya. Oh gila banget sih. Coba teman-teman komen, pernah nggak sih teman-teman tuh jengkel banget sama orang tua, terus tuh kayak nggak sadar bilang, ya Allah ambil saja sih orang tuaku, aku tuh pengen hidup bebas gitu. Terus Allah mengabulkan dan penyesalannya tuh sampai sekarang gitu. Jadi mungkin Allah tuh sedang bilang ini kan yang kamu mau gitu, kamu kan pernah minta ibumu diambil, nah, udah diturutin loh, kok sekarang mengeluh gitu, kenapa sekarang kayak merasa apa kayak punya beban mental gitu teman-teman. Ibu meninggal karena aku yang minta sama Allah gitu, namun kenapa dikabulkan gitu, jadinya kayak gini gitu, nggak ada ibu tuh keuanganku nggak ada yang megang. Terus ya, jangan ditiru ya teman-teman, sekesel-keselnya kita sama orang tua jangan sampai minta sama Allah gitu ya, karena kalau diturutin tuh jadinya kayak gini teman-teman. Bener ini tuh trauma terbesar dalam hidup aku ya. Kupat yang kedua teman-teman, aku lapar karena aku tadi siang nggak makan, karena nungguin majikan laki-laki nggak pulang-pulang, nggak pergi-pergi gitu.
Majikan laki-lakiku sekarang ke Cina seminggu nggak pulang. Semua teman-teman dekatku tuh tahu teman-teman aku tuh orangnya emosian, terus nggak sabaran, overthinking, baperan, mudah tersinggung. Jadi kalau sampai sekarang ada teman yang masih bertahan jadi teman aku, itu tuh orang itu pasti luar biasa banget gitu. Sebenarnya aku kalau kesel tuh nggak pernah lama gitu teman-teman. Cuman kan ada orang yang kadang-kadang tuh nggak terima, kok kamu jadi marah-marahin aku gitu kan. Aku kalau kesel tuh nggak pernah lama gitu. Dan nggak pernah dimasukin ke hati, walaupun aku ngomong sepahit apapun, nanti tuh bisa dalam waktu deket tuh bisa aku tuh ya kayak nyesel gitu, terus aku baik-baikin lagi orangnya tuh kayak gitu. Kayak sama anakku, kalau ngomong tuh, ya aku tuh kadang suka kelewatan gitu ya. Sama mantuku juga. Tapi kalau udah sadar tuh, aku tuh ajakin mereka jalan-jalan, makan gacoan atau apa gitu. Ya itu sebagai bentuk permintaan maaf aku secara nggak langsung gitu. Baiklah teman-teman, aku mau lanjut makan. Semoga teman-teman nggak bosan ya dengan curhatan aku. Eh, Videonya aku cukupkan sampai di sini dulu ya. Takut durasinya kepanjangan ya. Aku mau lanjutin makan, terus beres-beres. Udah nggak ada kerjaan lagi. Terima kasih buat yang selalu menonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ambil baiknya, buang buruknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.